Yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini merupakan seleksi awal yang berisikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Itu meliputi formulir online atau biodata diri, ijazah dan transkrip nilai, KTP, surat pernyataan bermaterai yang disediakan LPDP, sertifikat berbahasa Inggris baik IELTS atau TOEFL IBT, surat rekomendasi yang ditulis oleh akademisi maupun tempat bekerja, dan ada juga esai, baik penilaian diri maupun esai kontribusi untuk Indonesia. Dan yang terakhir, bersifat opsional adalah LOA unconditional atau Letter of Acceptance dari universitas tujuan. Next. Oke, ya, jadi ada beberapa poin untuk esai penilaian diri. Itu merupakan meliputi kelebihan kekurangan, pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja, tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya, dan pembeda dari peserta lainnya. Nah, esai ini harus bersifat benar-benar dari apa yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi sebaiknya jangan berbohong untuk pembuatan esai ini maupun esai satunya lagi. Next. Oke, so tadi udah disebutkan poin-poin untuk esai penilaian diri. Nah, esai yang kedua itu adalah esai kontribusi untuk Indonesia. Ini poin-poin yang disebutkan itu meliputi deskripsi diri atau background dari diri kita. Kemudian ada masalah yang terjadi di Indonesia dan peran ilmu yang akan kita ambil itu, dan bagaimana cara berkontribusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mimpi atau cita-cita Indonesia di masa depan yang berhubungan dengan masalah dan solusi yang kita selesaikan, dan peranan kita dan cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya adalah tahap seleksi substansi atau seleksi berbasis komputer. Seleksi ini meliputi tes potensi akademik seperti tes bahasa dan maupun analytical matematika. Namun untuk tahun 2022 ini, tahap ini sedikit berbeda, yaitu disebut sebagai seleksi bakat skolastik, di mana peserta yang memiliki LOA unconditional bisa dapat melewati tahap ini dan lanjut ke tahap interview, tahap terakhir. Next. Nah, tahap terakhir adalah tahap wawancara atau interview yang biasanya berdurasi sekitar 30-60 menit. Ini bergantung pada pewawancara kalian. Dan untuk aku sendiri, pada tahun 2021 itu masih melalui daring. Aku memiliki 2 pewawancara. Yang pertama, pewawancara teknikal, dan yang kedua adalah psychological. Nah, untuk tipe pertanyaannya ini, dia bisa bersifat motivational, seperti kenapa alasan memilih jurusan dan universitas tersebut, kemudian isu-isu yang kalian tulis di dalam esai, dan apa rencana kalian setelah lulus dari melanjutkan studi tersebut. Kemudian ada juga tipe pertanyaan mengenai kesiapan diri. Ini lebih ke pertanyaan seperti bagaimana kamu akan mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi saat kalian melakukan studi di luar negeri, bagaimana kalian cara beradaptasi dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir adalah pertanyaan mengenai psikologis. Ini mostly berhubungan dengan esai penilaian diri yang kalian tulis sebelumnya. Dan kalian akan ditanya bagaimana cara kalian untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang pernah kalian alami sebelumnya.